wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam. Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Salam Trisula Weda. Sampurasun. Terima kasih teman-teman yang masih tetap setia di Indigo Online TV. Dan selamat datang para subscriber baru. Hal-hal yang rahasia dapat diketahui oleh Ratu Adil. Ilmu yang dicapai oleh Ratu Adil sebenarnya sudah tingkatan tinggi dan bisa disebut ilmunya sudah sampai kepada tingkat spiritual yang tertinggi, yaitu sudah mencapai tingkatan makrifat. Pada petikan bait ke-167 ini, digambarkan suatu gambaran hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh manusia biasa. Akan tetapi dapat diketahui oleh Ratu Adil sampai Ratu Adil disamakan sebagai dewa. Bunyi baitnya sebagai berikut. Waskita pindah dewa. Bisa nyumurupi lahir Mbahira, Buyutira, Canggahira. Pindah lahir bareng Sadina. Artinya mengetahui hal-hal rahasia, seperti dewa. Dapat mengetahui lahirnya kakek, buyut dan leluhur Anda. Seolah-olah lahir di waktu yang sama. Dalam bait terakhir ramalan Jayabaya, yaitu bait ke-167 berbunyi sebagai berikut. Waskita pindah dewa. Bisa nyumurupi lahir Mbahira, Buyutira, Canggahira. Pindah lahir bareng Sadina. Ora bisa diapusi marga bisa maca ati. Wasis, wegik, waskita. Ngerti sak durunge winara. Bisa pirsa Mbah Mbahira. Angawuningani jantraning zaman Jawa. Ngerti garise siji-sijining umat. Tan kewuran sasuruping zaman. Terjemahannya adalah mengetahui hal-hal rahasia seperti dewa. Dapat mengetahui lahirnya kakek, buyut dan canggah leluhur Anda. Seolah-olah lahir di waktu yang sama. Tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati. Bijaksana, cermat dan sakti mandraguna. Mengerti sebelum sesuatu terjadi. Mengetahui leluhur Anda. Memahami putaran roda zaman Jawa. Mengerti garis hidup setiap umat. Tidak khawatir tertelan zaman. Ramalan Jayabaya sebenarnya bukan ramalan. Pembahasan kita sekarang ini adalah fokus ke ramalan Jayabaya yang berasal dari jangka Jayabaya atau sekarang ini kita kenal dengan ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya ini sebenarnya bukan ramalan akan tetapi bersumber dari kejadian-kejadian yang masih berwujud gaib di dimensi alam gaib dan dapat diketahui sebelum terjadi di alam nyata oleh Raja Jayabaya dengan menggunakan ilmu Werusa Durunge Winara. Untuk mengetahui rahasia ciptaan pencipta yang belum terjadi di alam nyata ini. Dari sinilah sebenarnya perbedaannya dengan ramalan. Ramalan dengan jalan menerka-nerka, ada yang memakai perhitungan dan juga bisa berdasarkan catatan-catatan kejadian-kejadian yang dominan terjadi. Ramalan Jayabaya sudah dikenal pada umumnya dan dikenal oleh kebanyakan orang. Jika jangka Jayabaya dikategorikan ke dalam ramalan, oleh orang-orang banyak adalah tidak benar, salah, kaprah. Karena ilmu yang digunakan untuk mendapatkan dan untuk mengetahui kejadian-kejadian yang belum terjadi, itu bukan ilmu ramalan. Perubahan yang sudah diakui oleh masyarakat umum ini sebenarnya menjadi salah kaprah, ditambah lagi segala informasi bebas diakses jaringan internet dan media sosial, maka saya pribadi memberikan penjelasan lebih lanjut dan untuk meluruskan kesalahan pahaman ini. Suatu kejadian-kejadian yang akan datang atau sebelum terjadi, dapat diketahui karena kejadian-kejadian masa yang akan datang itu sebenarnya sudah diciptakan oleh Tuhan Maha Pencipta. Walaupun masih berwujud gambaran gaib yang berada di dimensi alam gaib.
Manusia akan dapat mengetahui kejadian-kejadian itu sebelum kejadian-kejadian itu menjelma dan menjadi kenyataan pada dunia nyata ini atau di dunia dengan ilmu Erusa Durunge Winara. Gambaran yang bersifat gaib itu akan terjadi dan hanya tinggal menunggu momentum saja untuk menjadi kejadian-kejadian yang nyata. Yaitu pasti akan terjadi pada dunia materi nyata yang kita tempati ini, dan hanya tinggal tunggu waktunya saja. Jangka dalam arti harfiahnya adalah jangka untuk membuat lingkaran. Di dalam arti, untuk membuat lingkaran adalah pasti akan menjadi lingkaran. Bisa diartikan adanya suatu kepastian. Kata ramalan Jayabaya sebenarnya sudah berbeda dengan maksud dan arti aslinya, yaitu jangka Jayabaya. Ramalan Jayabaya sebenarnya bukan ramalan karena berbeda cara untuk mengetahui dan cara mendapatkannya. Akan tetapi merupakan usaha Raja Jayabaya untuk mengetahui ciptaan Tuhan yang masih dalam bentuk gambar gaib di dimensi alam gaib dengan ilmu Erusa Durunge Winara. Jadi sebenarnya tidak dapat disebut sebagai ramalan, tapi merupakan berita gaib dari dimensi alam gaib dengan ilmu Erusa Durunge Winara. Jadi sebenarnya tidak dapat disebut sebagai ramalan, tapi merupakan berita gaib dari dimensi alam gaib dan lebih tepat adalah jangka Jayabaya. Usaha-usaha semacam ini sebenarnya tidak dapat disebut mendahului kehendak Tuhan karena kejadian-kejadian sebelum terjadi di dunia nyata kita ini sebenarnya sudah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Pencipta, masih berwujud gambar gaib dan masih berada di tempat dimensi alam gaib. Dengan usaha manusia yang punya kelebihan di atas rata-rata, yaitu dengan ilmu Erusa Durunge Winara tingkat tinggi akan dapat diketahui. C. Ratu Adil adalah seorang yang waskita. A. Dapat membaca isi hati. Petikan. Bahasa Jawa bahasa Indonesia. Ora bisa diapusi marga bisa maca hati. Wasis, wegik, waskita, tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati. Bijak, cermat dan sakti. Hati dan otak, pikiran manusia, sebenarnya keduanya bergetar, beresonansi, banyak bersuara saling bicara untuk berbagai banyak hal dan masalah kehidupan, sehingga hati dengan otak selalu berinteraksi untuk urusan-urusan kehidupan selama manusia itu terjaga, sehingga dapat dibaca dan didengar oleh orang-orang waskita yang berilmu tingkat tinggi yang mencapai kepekaan yang benar-benar sensitif, yaitu suatu gabungan alamiah dari beberapa ilmu yang dimiliki orang itu. Juga ada hal-hal lain yang dapat menunjang kepekaan. Beberapa hal itu diantaranya adalah: 1. Bicara yang baik, tidak membicarakan kejelekan orang, memegang janji, tidak mengumpat. 2. Jujur, tidak berbohong, tidak menipu, dan tidak mencuri. 3. Berlaku benar dan lurus, tidak melanggar hukum, tidak melakukan kesalahan yang fatal. 4. Bijaksana, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih, cermat menimbang segala permasalahan dan bertindak adil dalam mengambil keputusan. 5. Makan dari rezeki halal. Untuk dapat uang dengan jalan yang dihalalkan agama dan hukum. 6. Makanan dan minuman yang halal. Memakan makanan dan minuman yang dihalalkan agama dan tidak memakan makanan yang diharamkan agama. 7. Selalu ingat pada Tuhan dengan berzikir. Zikir dengan hitungan tertentu, zikir tanpa hitungan, dan zikir cara lain juga, yaitu yang dilihat, yang dirasakan, yang dipikirkan, yang dikerjakan, untuk kebaikan, dan banyak hal lagi lainnya untuk selalu ingat kalau semuanya ciptaannya. Sering memohon ampunan pada Tuhan, dan lain-lain. Satrio Piningit. Mengapa di bait 167 ini disebutkan bisa membaca isi hati? Hati sebenarnya merupakan pasangan dari otak untuk mengolah berbagai persoalan dan data, sedang yang ambil peran utama dalam tindakan adalah hati, karena hati merupakan hakim pengambil keputusan, yang akan diwujudkan menjadi
menjadi tindakan nyata pada sistem hukum yang bekerja dalam diri manusia. Semua tindakan yang memutuskan adalah hati dan otak yang bertugas untuk mengkoordinir dan mengatur strategi, kemudian akan diwujudkan menjadi tindakan nyata, berupa tindakan buruk maupun baik, termasuk juga tindakan diam, tidak melakukan apapun. Jika pikiran berkecamuk terus di otak dan selalu tetap protes pada hati, karena hati enggan untuk menyetujui suatu hal perkara dan pikiran terus berkecamuk mengajukan protes, hati belum mengambil keputusan untuk menyetujui, tidak akan ada tindakan nyata. Tetap mengolah masalah dengan berbagai alasan dan pertimbangan, otak terus berpikir bertentangan dengan hati, maka akan terjadi stres. Akibat stres bisa juga dari sebab keputusan hati atas kemenangan pikiran dan bertentangan dengan hati nurani. Gejalanya ini adalah merasa bersalah, benci atau dendam. Ilmu eruh sadurunge winarah yaitu tahu kejadian-kejadian sebelum terjadi. Bunyi baitnya adalah sebagai berikut ini. Ngerti sakdurunge winarah, bisa pirsa embah mbahira, angawuningani jantraning zaman Jawa, ngerti garise siji-sijining umat, tan keuran sasuruping zaman, artinya mengerti sebelum sesuatu terjadi, mengetahui leluhur Anda, memahami putaran roda zaman Jawa, mengerti garis hidup setiap umat, tidak khawatir tertelan zaman. Ilmu weruh sadurunge winarah, atau tahu kejadian-kejadian sebelum terjadi, sebenarnya ilmu piningit, ilmu tersembunyi, atau ilmu yang disembunyikan oleh pemiliknya, karena untuk mendapat ilmu weruh sadurunge winarah, tidak sembarang orang dapat untuk mempelajari dan mendapatkannya. Ilmu weruh sadurunge winarah hanya dapat dipelajari oleh orang-orang tertentu saja, yaitu orang-orang yang memenuhi syarat, diantaranya yaitu orang-orang yang sehat jasmani dan rohani, berbakat dan yang berkemauan keras, tidak mudah putus asa. Untuk belajar ilmu weruh sadurunge winarah ini yang harus ditempuh adalah dengan belajar ilmu penerawangan gaib terlebih dahulu. Sebelum belajar ilmu weruh sadurunge winarah, seiring dengan berjalannya waktu sesuai dengan kemampuan masing-masing orang, jika sudah mumpuni dan berbakat untuk mencapai tingkat lebih tinggi, bisa dilanjutkan dengan lelaku menempuh ilmu khusus dan lebih tinggi tingkatannya, yaitu ilmu weruh sadurunge winarah, dengan lelaku yang sudah ditetapkan dan lelaku harus dijalani. Ilmu weruh sadurunge winarah ini sebenarnya merupakan perkembangannya dari ilmu penerawangan gaib, dan merupakan pencapaian puncak tertinggi ilmu penerawangan gaib. Raja Jayabaya dapat mencapai ilmu weruh sadurunge winarah pada tingkat tertinggi sekarang ini tahun 2022. Di Pulau Jawa belum ada yang dapat menandingi ilmu yang dapat beliau capai. Ilmu weruh sadurunge winarah dicapai oleh Raja Jayabaya sampai zaman sekarang ini belum ada seorang pun yang berilmu melebihi tingginya ilmu weruh sadurunge winarah yang pernah dapat capai oleh Raja Jayabaya, dan kemungkinan besar yang dapat menandingi dan lebih dari ilmu yang dicapai oleh Raja Jayabaya adalah Ratu Adil, karena dalam ramalannya termasuk paling istimewa. Ilmu weruh sadurunge winarah dapat digunakan untuk 3 kegunaan penting. Kejadian-kejadian yang belum terjadi, sebenarnya sudah diciptakan oleh Tuhan, dan masih tersimpan di alam gaib, dan masih berada dalam dimensi alam gaib. Untuk mengetahui kejadian-kejadian yang belum menjadi nyata, itu diperlukan ilmu weruh sadurunge winarah. Kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi tidak akan hilang, akan tetapi masih tetap ada dan tidak berubah, berganti menjadi gambar gaib lagi, seperti sebelumnya, kembali ke dimensi alam gaib, dan dapat diketahui dengan ilmu weruh sadurunge winarah. Perbedaannya adalah pada waktu kejadian-kejadiannya sudah pernah terjadi di alam nyata.
mengetahui kejadian-kejadian yang sedang berlangsung terjadi di tempat jauh tempat lain. Kegunaan ini sama dengan kegunaan ilmu penerawangan gaib, akan tetapi gambarnya lebih jelas dan lebih realistis, karena ilmunya sudah lebih tinggi dari ilmu penerawangan gaib. Ilmu Erusa Durunge Winarah sebenarnya menggunakan indera keenam atau mata ketiga pada cakra kening, cakra ajna, dan dari bentuk gambar gaib yang berupa energi gaib dari dimensi alam gaib, kemudian diproyeksikan menuju satu titik dalam otak. Dalam otak dirubah untuk menjadi susunan gambar-gambar hidup yang dapat dimengerti oleh otak hingga gambar gaib itu menjadi gambar jelas seperti gambar tiga dimensi dan dapat dimengerti. Untuk mendapat ilmu ini harus melalui lelaku yang berat, terutama tata caranya zaman dahulu yaitu pada zaman kerajaan Hindu Jawa. Setelah kedatangan para wali di Pulau Jawa, atau 9 wali, dari tata cara yang kuno atau yang asli dari zaman agama Hindu, dirubah oleh para wali disesuaikan dengan zamannya. Tata caranya sudah tidak seberat zaman Hindu Jawa, termasuk perubahan mantra-mantra juga ada yang disesuaikan dengan agama Islam. Meskipun sudah mengalami perubahan dalam tata cara dan lelaku pada zaman para wali ini. Perubahan dari zaman wali ini untuk hidup manusia zaman sekarang ini, sehingga orang-orang yang memegang ilmu ini mengadakan pembaharuan tata caranya lagi, disesuaikan dengan zaman sekarang. Dari perubahan-perubahan yang diadakan sampai zaman sekarang, di zaman abad 21 terbagi menjadi dua cara untuk belajar dan kedua cara ini memerlukan teknik pernafasan halus. Kedua cara ilmu penerawangan gaib yaitu: cara pertama adalah cara alamiah, diperlukan kerutinan berlatih dan biasanya tidak memerlukan puasa jika puasa biasanya yang ringan. Cara ini termasuk cara modern. Cara kedua, cara yang masih merupakan tata caranya penerus dari tata caranya leluhur, yang sudah disesuaikan dengan zaman dan biasanya masih dirubah tata caranya oleh tiap-tiap perguruan, maka dari dasar yang sama diadakan perubahan sedikit, sehingga tiap-tiap perguruan punya cara yang tidak sama dengan perguruan lain. Tata cara yang masih mensyaratkan harus menjalani puasa dan masih termasuk puasa berat untuk ukuran zaman sekarang ini. Mantra-mantra dari yang asli zaman agama Hindu sampai zaman peralihan ke agama Islam masih ada dan masih digunakan. Kebenaran dan keberhasilan dari ilmu Erusa Durunge Winarah yang dicapai Raja Jayabaya adalah dengan membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lalu sampai masa sekarang yang sesuai dengan jangka Jayabaya. Dan jangka Jayabaya sudah terbukti banyak yang menjadi kenyataan dan sudah mencapai di atas 100 ramalan yang terbukti nyata. Sebenarnya mempercayai ramalan Jayabaya tidak termasuk syirik, dan berbeda jika mempercayai ramalan para dukun dan para peramal instan, peramal amatir, yang mungkin saja bisa terjatuh ke dalam kesirikan, karena bisa juga cara yang dilakukan cara syirik. Hasil dari ilmu Erusa Durunge Winarah dengan jangka Jayabayanya sebenarnya benar-benar jauh dari kesirikan, dan untuk mempercayai ramalan Jayabaya sebenarnya tidak syirik karena yang ditempuh adalah jalan Tuhan, yaitu mengetahui dari ciptaannya yang masih berwujud gaib. Mempercayai jangka Jayabaya atau ramalan Jayabaya yang dikenal oleh kalangan luas sebagai ramalan sebenarnya tidak syirik. Yang menggembar-gemborkan syirik sebenarnya dari hasil vonis yang terlalu mengada-ada dan dari hasil buruk sangka. Jangka Jayabaya sebenarnya bukan mitos, bukan tahayul. Untuk lebih jelas dan pasti bukti-bukti jangka Jayabaya atau ramalan Jayabaya, Anda dapat konfirmasi kejadian-kejadian yang sudah terjadi di alam nyata, dan sudah banyak diakui keakuratannya oleh orang banyak. Pesan admin.
Sebagai bangsa yang besar, yang ditinggali ajaran leluhur dan pedoman buku primbon yang adiluhung, hendaknya kita semua menggunakan perhitungan primbon dan mematuhi tradisi turun-temurun yang sudah ada untuk berbagai keperluan penting seperti hari pernikahan, mendirikan rumah, buka usaha, dan keperluan-keperluan penting lainnya. Karena semuanya adalah usaha untuk hidup harmonis sesama makhluk ciptaannya dan juga selaras dengan alam dan jagat raya. Dalam kehidupan lebih baik berhati-hati untuk melangkah ke depan supaya hidup di dunia ini selamat dan terhindar dari malapetaka, sehingga hidup menjadi tentram dan damai. Sebenarnya primbon Jawa disusun oleh pujangga para leluhur Jawa dari himpunan sumber catatan-catatan orang-orang yang waskita, yaitu para leluhur Jawa yang ahli lelaku spiritual dan ahli tirakat yang sudah mumpuni ilmunya dan pencapaian pada taraf tinggi, termasuk catatan-catatan dari Raja Jayabaya. Sebenarnya pedoman primbon ialah suatu bentuk usaha manusia untuk menyelaraskan kehidupan ini, supaya selaras dan harmonis dengan kehidupan di bumi dan jagat raya. Selain itu juga supaya selaras dengan ciptaan Tuhan yang berada dalam dimensi alam gaib. Keselarasan ini sesuai dengan pedoman senjata Trisula Weda, hidup selaras dan harmonis dengan sesama ciptaan Tuhan, yaitu hubungan secara horizontal hidup tentram dan damai dengan sesama semua makhluk ciptaan Tuhan, baik yang berada pada dunia nyata maupun yang berada di dimensi alam gaib. Cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Amin. Saya pamit mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam. Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Salam Trisula Weda. Sampurasun.